Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku, penulis kegelapan. Buat teman-teman yang baru bergabung dan mengklik video ini, kenalin, aku di sini akan menceritakan cerita horor yang panjang maupun cerita horor yang begitu banyak fantasi dan sangat mengasyikkan. Di sini akan aku ceritakan ke kalian semua. Dan untuk mendukung aku, pastinya aku mohon support dari kalian semua. Bantu aku dengan mengklik subscribe di channel penulis kegelapan. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya. Di balik lapisan tisu. Jadi cerita horor ini diceritakan langsung oleh Kak Tina dengan pengalaman horornya sangat terobsesi dengan kebersihan. Pada saat Kak Tina masih kecil, Kak Tina ini sangat-sangat memerlukan namanya kebersihan. Bahkan pada saat kecil Kak Tina ini suka banget dengan hal-hal yang bau dengan bersih. Bahkan itu ketika Kak Tina ini sudah dewasa, itu menjadi hal yang sudah melekat dan berdiam di dalam diri Kak Tina. Jadi kebersihan dan pola hidup bersih ini itu tidak bisa terlepas dari Kak Tina itu sendiri. Mungkin teman-teman di sini menggunakan tisu, ya sama seperti Kak Tina, tisu juga dapat digunakan di mana saja. Kak Tina menggunakan tisu ini untuk membersihkan banyak hal. Kak Tina mengatakan bahwa dia menggunakan tisu ini untuk membersihkan meja, dapur, buku, dan segala barang-barang yang berdebu. Bahkan Kak Tina juga mengatakan dia menggunakan tisu untuk membersihkan wajahnya, terutama pada saat wajahnya sedang kotor atau ia ingin mengeringkan sesuatu. Karena kata Kak Tina ini entah kenapa gitu, dia ini merupakan orang yang kayak misalnya ada kotoran atau debu, dia itu kayak nggak suka melihat hal tersebut. Bahkan kayak ketika ada di dalam dirinya aja, dia itu kayak nggak nyaman gitu. Jadi dia kayak tangannya gatal pengen ngambil tisu untuk bersihkan itu semua. Sebenarnya kata Kak Tina, tidak ada yang aneh sih dari tisu yang ia gunakan. Sama seperti teman-teman yang mendengarkan cerita ini. Tapi Kak Tina mengatakan bahwa setiap kali dia mengaplikasikan tisu, terutama ke wajah atau ke kulitnya, tiba-tiba Kak Tina ini kayak merasakan begitu ada kayak sentuhan segar, melembabkan dan sejuk. Itu yang dirasakan sama Kak Tina ketika dia mengaplikasikan tisu ke badannya atau ke wajahnya. Nah, Kak Tina ini mengatakan bahwa tipe kulit Kak Tina ini tidak terlalu kering dan tidak terlalu lembab atau basah. Jadi Kak Tina ini mengatakan kulitnya itu betul-betul normal. Ketika Kak Tina dulu sekolah, dia ini sering banget menggunakan tisu untuk melap mukanya yang berminyak. Karena kalian tahu lah, anak sekolah pasti sering beraktivitas dan wajahnya itu sering berminyak ya, karena sering bermain, bahkan kejar-kejaran gitulah di lapangan, kata Kak Tina. Nah, sempat ada keanehan yang disadari sama Kak Tina ini. Dia mengatakan bahwa entah kenapa dirinya ini sangat terobsesi sekali dengan tisu. Bahkan Kak Tina ini tisunya itu masih ada. Kak Tina mengatakan setiap minggunya dia itu selalu membeli tisu, dan setiap minggu tisu yang dibeli oleh Kak Tina ini dalam kondisi belum habis. Tapi Kak Tina ini kayak selalu dia itu ngestok semua tisu yang ada di dalam kamarnya. Jadi kayak terbuang sia-sia gitu. Bahkan kata Kak Tina, ada tisu dari beberapa tahun yang lalu itu masih ada di lemarinya dan dia masih belum gunain. Sampai Kak Tina menyadari bahwa hal-hal yang bersih saja dia masih saja mau menggunakan tisu untuk membersihkannya. Padahal itu bukan sesuatu yang kotor. Tapi Kak Tina ini tangannya gatal pengen ngambil tisu dan membersihkan itu. Padahal bersih gitu loh. Pengalaman horor Kak Tina ini dimulai pada saat suatu hari Kak Tina bangun dari tidurnya. Dia merasakan ada sesuatu yang sangat mengganggu. Wajah Kak Tina ini tiba-tiba gatal dan seperti terkena iritasi. Jadi Kak Tina mengatakan ketika dia bangun melihat cermin, mukanya merah-merah gitu. Jadi pada saat itu Kak Tina ini mengatakan, apa karena ini mungkin bantalku yang lembab, atau mungkin aku kemarin lupa bersihin wajahku ya. Terus Kak Tina bilang, aku orangnya nggak kayak gitu kok. Aku selalu rutin, bahkan aku selalu mengingat harus membersihkan diri sebelum aku tidur. Terus Kak Tina yang mengira itu adalah sebuah kotoran dan patut untuk dibersihkan. Kak Tina langsung mengambil tisu dan membersihkan wajahnya menggunakan tisu. Setelah diusap-usap beberapa kali menggunakan tisu hingga bersih, ternyata pada saat dilihat oleh Kak Tina melalui cermin, kalian tahu wajahnya
wajah Katina ini tiba-tiba mengelupas dan iritasinya itu semakin banyak. Bahkan merahnya itu tiba-tiba melebar hingga ke bagian kuping Katina. Terus Katina ini tiba-tiba kayak dia itu merasa nggak puas gitu loh. Dia kayak merasa nggak nyaman, seolah-olah merasakan bahwa ini kayaknya harus lebih bersih lagi gitu. Kemudian Katina dengan sadar dirinya mengambil tisu lagi, menggosok kuat bagian tisu ke wajahnya. Dan kalian tahu, wajahnya semakin memerah dan kondisinya sangat parah. Padahal sebenarnya Katina berharap dengan dia seperti itu wajahnya bisa bersih dari kotoran dan iritasi itu dapat hilang dengan sendirinya. Nah, melihat kondisi tersebut, Katina ini pada saat itu nggak sadar kalau apa yang sudah dia perbuat itu malah membuat kulitnya itu jadi tambah parah. Bahkan ketika dia melihat lebih detail lagi, tiba-tiba di wajah Katina itu ada luka. Luka itu kayak luka-luka kecil gitu, tapi kayak jerawat, dan lukanya itu kayak nggak wajar gitulah kata Katina. Pada akhirnya wajah Katina akhirnya bertambah parah, dan pada saat itu Katina tidak berani untuk melihat wajahnya di cermin lagi. Lanjut pada malam hari, tiba-tiba Katina yang telah selesai berberes semuanya iseng untuk mengecek muka dan kondisi badannya di cermin. Nah, anehnya pada saat itu Katina melihat dirinya sedang berdiri persis kayak dia melihat dirinya sendiri, dan dia melakukan gerakan untuk membersihkan wajahnya. Lagi-lagi ya, Katina ini sangat terobsesi sama tisu dan kebersihan. Dia lupa tiba-tiba, dia ambil tisu, dia mau coba lagi bersihin, dan kalian tahu pas satu dia bersihkan, tiba-tiba entah kenapa kulitnya itu terkelopek, terkupas, dan shock dong pada saat itu. Dan kalian tahu kagetnya lagi, Katina pada saat membersihkan wajahnya itu, kan tadi aku bilang kulitnya udah terkelupas kan. Kalian tahu kulit yang terkelupas itu nempel di tisu. Ya otomatis Katina kaget dan shock lah, gila, nangis langsung Katina pada saat itu. Pada saat itu Katina kayak udah betul-betul depresi, sehingga Katina memutuskan untuk tidak ingin bertemu dengan orang lain sampai wajahnya betul-betul pulih seperti semula. Dan untungnya pada saat itu di dalam kamar Katina ini ada kotak P3K atau kotak obat. Pada saat itu Katina kayak berusaha untuk memberikan betadine atau untuk meredakan rasa sakit supaya Katina ini tidak merasakan sakit sama sekali pada bagian wajahnya. Nah, melihat Katina dan kedepresiannya, akhirnya Katina memutuskan untuk mengunci kamarnya supaya orang tidak dapat bertemu dengannya lagi, dan supaya Katina ini tidak keluar atau pergi kemana-mana. Aktivitas Katina tetap berjalan di kamarnya, tetapi anehnya Katina ini seperti merasa terhipnotis dengan tisu yang sering dia gunakan. Dan kalian tahu teman-teman, anehnya Katina ini di setiap aktivitasnya dia itu selalu mengandalkan tisu untuk membersihkan sesuatu ya, seperti yang aku bilang tadi. Dia kemudian mengambil tisu lagi dan membersihkan wajahnya menggunakan tisu. Ya makin parah dong keadaan wajahnya. Bahkan kulitnya itu udah mulai mengelupas dan menempel di tisu. Nah, pada saat itu Katina kebetulan kehabisan sumber obat P3K atau yang ada di kotaknya itu, obat-obatnya itu udah mau habis. Jadi Katina ya udahlah, dia putuskan untuk pergi keluar, tapi hanya untuk bertemu dengan dokter. Pada saat itu Katina menggunakan jaket dan mengambil masker, dia gunakan untuk menutupi wajahnya yang udah betul-betul hancur gitu. Dan pada saat itu Katina keluar dari rumah dan berkonsultasi dengan dokter kulit. Pada saat itu dokter kulit memberikan saran obat-obat untuk menghilangkan rasa sakit dan untuk menyembuhkan luka yang ada di wajah Katina. Ini berharap Katina dapat memiliki atau kembali wajahnya seperti semula. Setelah selepas pulang dari dokter, tiba-tiba Katina duduk dan mengunci kamarnya. Dan tak kenapa tiba-tiba Katina ini kayak kumat gitu loh, kayak dia tiba-tiba terhipnotis gitu. Dan dia kayak berasa, aduh aku putus asa banget. Dan setiap dia melihat dirinya di cermin, dia tuh kayak merasa ingin membersihkan mukanya lagi. Tapi pakai apa? Pakai tisu.
Dan seperti biasa, Katina kan tetap melakukan itu dan akhirnya dia menyesal, tiba-tiba kayak tersadarkan gitu dan dia langsung secepatnya mengambil obat yang diberikan oleh dokter yang untuk disarankan sama Katina ini supaya berharap dia bisa sembuhkan. Kemudian pada saat itu Katina mengoleskan salep yang diberikan oleh dokter dan segera kembali ke tempat duduk dan membaca artikel. Pada saat itu Katina kepo dong dengan apa yang terjadi dengan dia, karena dia merasa aduh dokter ini kayak nggak bisa memberikan solusi yang instan terhadap dirinya. Katina pada saat itu mencari tahu karena ini nggak masuk akal banget gitu loh. Bahkan secara logis saya dia kan kayak udah terhipnotis, terobsesi lagi. Terus Katina ini mencari tahu di artikel dan tiba-tiba muncul artikel mengatakan bahwa itu merupakan hal yang tidak wajar, bahkan ketika hal tersebut terjadi bisa saja itu dikarenakan oleh pengaruh dari beberapa hal-hal yang di luar dari dugaan kita. Salah satunya adalah perbuatan dari makhluk gaib. Kata artikel itu, makhluk gaib ini bisa saja memberikan sesuatu di benda-benda yang dimana manusia miliki. Contohnya kayak makhluk gaib itu bisa masuk ke dalam foto, makhluk gaib juga bisa meninggalkan cairan atau air liurnya ke makanan kita. Nah, Katina pada saat itu tiba-tiba kayak dia ngeh gitu loh masuk dari artikel ini. Oh iya juga ya, apa aku jangan-jangan kayaknya terkena sesuatu ini gara-gara ada sesuatu di kamarku. Terus Katina ini dia pikir-pikir lagi, apa ini kayak kutukan gitu ya? Atau benda yang ada di kamarku ini, atau jangan-jangan karena aku terobsesi lagi, tiba-tiba aku dapat kayak kesialan dan aku menerima akibat dari apa yang aku perbuat. Karena Katina tiba-tiba flashback dan dia merasa bahwa dia itu kayak sudah terlalu berlebihan di dalam melakukan sesuatu. Kenapa Katina baru sadar sekarang? Nah, ternyata Katina ini memiliki seorang sahabat dekat banget. Kata Katina ini sahabatnya ini udah kayak saudaranya gitu loh. Jadi kayak kalian tau lah dua orang perempuan berteman, nah mereka kayak jadi satu gitu kan. Bahkan kata Katina ini sahabatnya ini udah tahu gitu kayak kebusukan Katina ini apa, maksudnya kayak kekurangan kelemahannya itu udah ditahu lah sama si sahabatnya ini. Pada saat itu tiba-tiba Katina kayak oh iya aduh kenapa ya aku baru keingat sama temanku ini, sahabatku ini. Terus pada saat itu Katina memutuskan untuk menghubungi sahabatnya ini. Dia curhat semuanya itu kan tentang apa yang sudah terjadi sama dirinya. Jadi Katina ini menangis menceritakan semua kesakitan dan apa yang sudah dia perbuat. Dan pada saat itu sahabatnya kita sebut saja namanya itu Kak Rina. Jadi Kak Rina ini tiba-tiba kaget dong dan dia kayak cemas gitu dan langsung bilang sama Katina, yaudah aku mau lihat mukamu sekarang kayak mana. Nah seperti biasa mereka kan karena udah jarak jauh mereka komunikasi lewat video call. Jadi kaget dong, shock si Rina ini melihat muka si Tina, melihat muka sahabatnya ini kayak udah hancur, udah parah banget. Bahkan dia kayak bilang, aduh kenapa wajahmu kok bisa sampai kayak gitu, ini udah fix, udah gak masuk akal sih. Dan kebetulan Rina ini memiliki sebuah kenalan, kita sebut saja ya, orang pintar. Jadi orang pintar ini dikatakan sama Kak Rina itu kayak dia sering banget ada pelanggan yang kayak pasang susu, bahkan untuk mempercantik itu ada sama dia di sana. Jadi ada orang langganan sama dukun itu, sama orang pintar itu maksud aku. Nah, Karina ini kayak merekomendasikan coba kalau enggak ini kita kontak aja orangnya, kita hubungi, siapa tahu bisa memberikan solusi sama apa masalah yang telah terjadi sama Tina. Pada saat itu Tina tanpa banyak babi bu, dia langsung udah setuju dan segera untuk mengkontak atau menghubungi si orang pintar ini. Nah pada saat itu mulai tuh percakapan. Kak Tina menjelaskan semuanya sama orang pintar itu dengan penuh amarah, sedih dan kesal. Dan pada saat itu si orang pintar ini mulai kesal gitu. Dia kayak tiba-tiba terdiam. Dia langsung bilang sama Kak Tina, aku tahu ini perbuatan siapa. Aku tahu bahwa di kamarmu itu ada sesuatu
yang tidak baik. Mereka telah melakukan hal yang buruk terhadap barang-barang kesukaanmu, bahkan barang-barang yang sering sekali kamu gunakan. Makhluk-makhluk halus yang ada di kamarmu itu telah mengutuki tisu yang sering kamu gunakan, karena mereka tahu bahwa tisu itu adalah bagian dari kehidupanmu. Jadi mereka menggunakan tisu itu sebagai media untuk memperlancar kutukan yang telah mereka berikan. Jadi Katina ini sebelum cerita, dia itu ingin mengatakan bahwa dia itu tinggal di sebuah apartemen yang berada di pinggiran kota. Tapi Katina ini katanya itu tinggal di Jawa. Jadi Katina ini tinggal di apartemen tersebut dan dia baru tahu bahwa silsilah atau apartemen itu sebelumnya merupakan sebuah rumah sakit. Jadi kata orang pintar itu dulunya itu merupakan sebuah rumah sakit dan kemudian terbengkalai, dan setelah berpuluh-puluh tahun kemudian akhirnya dibuat menjadi sebuah apartemen. Nah, beberapa orang yang telah merasa menderita dan akhirnya meninggal di rumah sakit itu, disitulah mereka titik berkumpulnya atau sarang pembiakan mereka itu di kamarnya si Tina. Nah, melihat Tina yang sangat suka sekali kegiatan hal positif dan pembersihan, bahkan Kak Tina ini kan dia kayak udah berlebihan kali kan. Jadi si makhluk-makhluk halus yang ada di tempat dia itu nggak suka sama apa yang udah dia perbuat itu. Makanya orang ini kayak kesal sama perempuan ini, Kak Tina ini, dan akhirnya mengutuki tisu yang digunain. Jadi orang itu kayak kutuk tisu yang digunain si Tina ketika dia menggunakan tisu itu di bagian wajah, tepat di mana dia merasa bahwa dirinya akan menjadi bersih, selalu bersih ketika menggunakan tisu. Disitulah Katina akan mendapatkan kesialan itu. Nah, hari yang dimana Katina apes ya hari ini. Di situ semua dukun, dan disinilah ketika orang pintar itu selesai berbicara, tiba-tiba Katina mengatakan, oh iya, pantesan ya selama ini kayak aku selalu kayak merasa terhipnotis gitu. Dan dia maksudnya dia berusaha kayak bilang gitu loh, sebenarnya aku tidak segila itu pakai tisu. Tapi entah kenapa ada beberapa momen dimana kayak Katina ini kayak ada yang membisikkan dan terus kayak tangannya ini kayak pengen ngambil tisu, kayak dibilang ambil tisu, ayo kita bersihkan itu kayak gitu. Makanya jadinya kayak Katina ini seolah-olah kayak terobsesi kali kan sama tisu. Nah, terus Katina bilang lah, oh jadi kayak mana lah solusinya ini Pak, katanya sama orang pintar itu. Terus kata orang pintar itu, sebenarnya tidak ada solusi lain dari ini semua, karena memang pada dasarnya memang mereka mau tinggal di tempat itu, di tempat yang dimana kamu tidur itu. Dan kebetulan Katina ini sewa apartemennya itu yang paling murah di kamar itu. Tapi kalau kayak di kamar-kamar lain itu harganya udah normal. Jadi kata Katina ini kayak kenapa dia mau tinggal di situ, karena murah. Terus ya karena murah itu Katina juga kebetulan dekat sama sekolahnya, dia itu nggak mau tinggal di apartemen lain, maksudnya di tempat tinggal atau di kos-kos di sana nggak mau dia. Dan sebelumnya guys, aku informasi Katina ini orang tuanya itu cukup berada katanya, makanya dia itu dikasih di apartemen karena orang tuanya ini kayak nggak percaya gitu loh sama Katina kalau dia itu tinggal di kos, karena orang tuanya mengira bahwa kosan itu jorok. Padahal aduh, kalian tidak tahu kan Katina ini apartemen nih apa itu bekasnya, bekas apa ini apartemennya kan. Nah lanjut, pada saat itu Katina disarankan juga sama orang pintar ini untuk melakukan doa dan mendoakan roh-roh atau makhluk-makhluk halus yang ada di tempat itu. Dan pada saat itu Katina sudah bulat tekadnya dan ingin ya sudah pasti pengen kesembuhan kan, karena muka Katina ini tadi udah hancur gitu. Katina pada saat itu memutuskan keesokan harinya untuk meninggalkan apartemennya. Nah, Katina keesokan harinya ketika dia sudah mulai packing dan akan meninggalkan tempat itu, Katina ini tiba-tiba diganggu lagi. Kalian tahu, tisu-tisu yang selama ini kayak udah menjadi sampah di tempatnya Katina, udah dikasih di keranjang sampah, tiba-tiba jadi baru. Kata Katina, baru, langsung jadi kayak baru gitu tisunya. Padahal itu tisu udah aku pakai. Terus Katina dengan kayak dia membacakan doa gitulah dalam hati. Jadi dia ngebatin sambil baca-baca doa gitu. Dia bilang,
aduh ini nggak bisa ini, aku tahu ini semuanya nggak nyata gitu. Aku udah bulatkan tekad, aku harus keluar dari apartemen nih, karena inilah yang membuat aku sakit dan menderita. Pada saat itu Kak Tina ingin menginjakan kaki keluar dari apartemennya, kemudian terdengar suara yang sangat mengerikan dari balik jendela. Jadi kata Kak Tina, tempat tidurnya itu di sebelahnya itu ada jendela. Nah, di jendela itu biasanya Katina mengatakan, entah kenapa Katina tuh dulunya pada saat dia masih tinggal di situ, dia bilang dia tuh kayak sering banget lihat ada orang yang lalu lalang di sana. Jadi kayak karena udah terbiasa, Katina ini kayak udah nggak kaget gitu. Cuma ya karena ini udah saking udah nggak bisa ditoleransi lagi kegilaan ini semua. Akhirnya Katina berusaha kayak menghiraukan. Bahkan kalian tahu Katina ini keren kali sih, maksudnya kayak gila dia kayak bentak gitu. Dia langsung bilang, mau apa kalian di sana, aku ini udah mau pergi dari sini, udah jangan ganggu aku lagi ya. Sekarang tempat ini akan aku tinggalkan dan kalian sepuasnya bakalan tinggal di sini. Aku tidak akan membersihkan tempat ini lagi sampai kalian merasa puas dan stop untuk memberikan aku kutukan seperti ini lagi. Pada saat itu tiba-tiba suasana hening. Katina mengambil barang-barangnya tadi, kopernya yang sudah dia kemas-kemas sedemikian rupa, dia keluar dari apartemen itu dan berhasil menemukan sebuah apartemen yang biayanya memang cukup mahal dan pricey, tetapi apartemen itu memang baru dibuat. Tapi ya Kak Tina tidak tahu sejarahnya apalagi di apartemen itu kan. Nah pada saat itu menjelang berminggu-minggu setelah kejadian ini semua, Katina menjalankan perawatan di sebuah klinik dan akhirnya Katina memperoleh sebuah kesembuhan. Jadi pada saat itu Katina sudah tidak terobsesi lagi sama namanya tisu, dan Katina ini kayak membersihkan itu sewajarnya aja. Tapi sifat pembersih, suka-suka bersih dari Katina ini tetap ada, tapi udah tidak berlebihan. Karena kan dari tadi yang kayak aku bilang, Katina ini kayak terhipnotis gitu loh. Pada saat itu Katina bersyukur bahwa mukanya sudah kembali seperti semula dan dia menyadari pentingnya kenapa kita tidak boleh melakukan hal-hal itu secara berlebihan. Nah, selesai. Jadi gimana teman-teman cerita yang aku sudah bawakan ke kalian semua ini? Oh my god, udah jatuh kan? Karena saking bersemangatnya aku sama cerita Kak Tina ini. Karena jujur aja ya, aku orangnya tuh suka kali pakai tisu. Apalagi aku kayak baru cuci muka atau mandi, aku pakai tisu selalu. Dan tahu pas saat aku baca cerita ini, aku kayak langsung trauma gitu. Betul-betul kayak aku, ada ya orang kayak gini ya, kok bisa sampai segitunya juga. Dan terima kasih juga buat Kak Tina yang sudah mengirimkan cerita ini ke kami. Terima kasih sudah menambahkan cerita-cerita horor kita. Jadi semakin banyak kumpulan cerita horor kita nantinya yang akan aku ceritakan ke kalian semua. Nah itu aja cerita kali ini dari Kak Tina. Dan teman-teman jangan lupa ya, buat kalian yang punya cerita horor, kalian bisa banget kirimkan ke email di bawah ini. Dan juga teman-teman, kalian kalau suka dengan video aku jangan lupa klik like-nya. Dan kalian share sama teman-teman kalian yang suka dengan cerita-cerita horor. Dan juga teman-teman, aku butuh banget ide dan saran-saran dari kalian. Boleh banget kalian komen di bawah. Dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye-bye.